Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan nama Bapak Iwayan Gede Budiarta. Salam kenal semua. Halo, perkenalkan, aku Mr. Kom. Seperti yang kalian lihat, aku adalah sebuah komputer. Berbeda dengan benda-benda pada umumnya, aku dapat berpikir dan menyelesaikan sebuah masalah seperti manusia. Namun, aku punya caraku sendiri untuk melakukannya. Cara ini disebut sebagai pola pikir komputasi. Hari ini, aku akan mengajarkannya kepada kalian tentang konsep ini. Apakah kalian tertarik untuk memahaminya? Pastinya dong. Pola pikir komputasi adalah sebuah keterampilan berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara sebuah komputer atau pembuatnya bekerja. Terdapat 4 keterampilan utama di dalam pola pikir ini. Pertama, dekomposisi. Dekomposisi adalah keterampilan untuk bisa memecah masalah menjadi komponen-komponen yang lebih kecil agar bisa diselesaikan dengan lebih mudah. Kedua, rekognisi pola. Sebuah keterampilan melihat kesamaan atau perbedaan di antara beberapa hal. Ketiga, abstraksi. Abstraksi merupakan keterampilan untuk dapat menyederhanakan sebuah masalah dengan menghiraukan komponen detail dan fokus hanya pada bagian utamanya. Dan terakhir, keempat, algoritma. Sebuah kemampuan merancang dan memahami sebuah instruksi yang berupa langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah. 1. Dekomposisi. Keterampilan mendekomposisi sering kita gunakan pada saat kita ingin menyelesaikan sebuah permasalahan yang besar. Misalkan tugas kelompok. Tugas kelompok secara sengaja diberikan oleh guru untuk tidak dapat diselesaikan secara individu dalam waktu yang singkat. Sehingga kita diharapkan untuk bisa memecah tugas tersebut atau masalah yang diberikan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil agar bisa kita bagi kepada anggota kelompok yang lain. Selain berkelompok, keterampilan mendekomposisi juga dapat dilakukan sendiri. Misalkan pada saat kita ingin mengerjakan tugas liburan yang cukup banyak untuk mengerjakan 100 soal. Kita dapat membaginya untuk hanya mengerjakan 20 soal saja setiap hari. Sehingga dalam waktu 5 hari, kita dapat menyelesaikannya. 2. Rekognisi pola. Merekognisi pola juga sering digunakan di sekolah, khususnya pada mata pelajaran yang membutuhkan penggunaan rumus atau formula. Misalkan pada pelajaran matematika, geometri. Kita perlu memahami pola bangun datar dari ciri-cirinya sehingga kita dapat menggunakan rumus yang tepat untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Keterampilan ini membantu kita untuk bisa hanya menggunakan satu solusi untuk beberapa permasalahan yang sepola atau sama. Misalkan, untuk mengukur luas dari banyaknya bangun datar berikut ini. Ternyata kita tidak perlu menggunakan 12 rumus yang berbeda. Kita hanya perlu menggunakan 3 rumus karena polanya untuk setiap bangun datar adalah sama. 3. Abstraksi. Abstraksi adalah kemampuan untuk melihat sebuah gambaran besar atau inti dari suatu hal. Misalkan dalam hal pelajaran, kita tidak perlu untuk terlebih dahulu menghafalkan dan memahami setiap detail seperti rancangan belajar yang dirancang guru, tujuan pembelajaran setiap bab, atau keterangan tambahan di setiap topik, dan lain sebagainya. Namun pada dasarnya kita pertama-tama hanya perlu memahami apa nama pelajaran yang akan disampaikan dan kapan materi itu disampaikan. Hal ini dapat membantu kita untuk lebih mudah mengeneralisasi hal tersebut, yang mana pada kasus ini kita telah mengabstraksi segala detail yang dijelaskan sebelumnya dalam bentuk jadwal mata pelajaran.
Algoritma merupakan instruksi berupa langkah-langkah untuk melakukan suatu hal. Instruksi yang baik adalah instruksi yang sederhana, namun mudah dipahami dan dilakukan. Untuk satu masalah yang sama, sangat mungkin terdapat dua atau lebih algoritma untuk menyelesaikannya. Misalkan, pada saat kita ingin menggosok gigi, ada banyak sekali algoritma yang bisa kita pakai. Tetapi algoritma yang baik untuk mengajarkan menggosok gigi adalah yang jelas dan sistematis. Sebagai contoh, algoritma haruslah dimulai dari awal sebelum kita memulai, saat melakukan, dan akhir setelah kita melakukan. Pada dasarnya algoritma ini merupakan kemampuan berpikir komputer yang paling penting, karena tanpanya komputer tidaklah dapat melakukan apa-apa. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami apakah itu pola pikir komputasi beserta 4 keterampilan berpikir di dalamnya? Untuk membantu kalian lebih memahami konsep ini dengan lebih mendalam, Mr. Kom akan memberikan kalian tantangan berupa buku aktivitas yang bisa kalian selesaikan dengan menggunakan pola pikir komputasi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Selamat mengerjakan!